Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hari jelang Lebaran, jumlah penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya melalui Terminal Pulau Gebang mengalami peningkatan. Pada Jumat pagi tadi, ribuan penumpang mulai memadati Terminal Pulau Gebang. Hari ini penumpang yang hendak mudik didominasi pemudik asal Pulau Sumatera dengan tujuan Padang, Bengkulu, dan Palembang. Para pemudik ini lebih memilih untuk mudik lebih awal. Selain karena sebagian sekolah telah meliburkan siswanya, para perantau yang tinggal di Jakarta juga memilih mengambil cuti untuk menghindari kepadatan dan kemacetan saat arus mudik terjadi. Sementara jumlah penumpang yang akan mudik melalui Terminal Pulau Gebang setiap harinya terus mengalami peningkatan. Pada Kamis kemarin tercatat ada sekitar 1.620 penumpang yang telah diberangkatkan dengan menggunakan 176 bis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini sudah menjelang 10 hari terakhir, sudah siap-siap pulang kampung ini. Di sini ada yang mau pulang kampung? Oh, ada yang angkat tangan, ada yang tetap di sini nggak? Tetap di pesantren? Ada. Angkat tangan yang tetap di sini. Oh, ada juga. Yang pulang kampung mana? Banyak. Oh. Pulang kampung adalah tradisi yang ada di Indonesia pada saat perayaan Hari Raya Keagamaan. Khususnya bagi umat Muslim itu di Hari Raya Idul Fitri. Itu wajib hukumnya pulang kampung. Ya, 2 tahun kita nggak pulang kampung ya. 2 tahun. Dan sekarang alhamdulillah pulang kampung kita lihat luar biasa suasananya, ingin bisa bertemu dengan sanak saudara dan lain sebagainya. Ini jadi ajang yang sangat berkesan bagi setiap kaum muslimin, khususnya setelah melewati 1 bulan menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Nah, baik pemirsa, sebelum kita masuk ke tema kita yang kita juga akan melihat bagaimana manusia berbondong-bondong nanti pada hari-hari akhir berharap untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, dikumpulkan di padang mahsyar. Itu tidak ada antrian pada saat pulang kampung tidak ada sebanding dibandingkan pada saat dikumpulkan di padang mahsyar ya. Dan banyak hal-hal istimewa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, pada manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kita guru kita tercinta Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, setiap hari rindu sekali pengen mendengar ceramahnya Buya, kajiannya Buya. Dan hari ini kita juga rindu juga Buya untuk mendengarkan bagaimana tanggapan Buya tentang tradisi pulang kampung ini Buya. Sampai tentunya kita masuk ke dalam tema kita nanti. Silakan Buya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tradisi mudik adalah syar'i. Dan alhamdulillah kita punya tradisi yang baik. Akan tapi yang harus difahami tujuan daripada mudik itu apa sih, kan gitu ya. Tujuan dari mudik harus ya, dong. Kalau tidak ngerti tujuannya ya nggak akan sampai, nggak mendapatkan apa-apa. Saya mau ke pasar, mau ngapain? Iya. Harus membelanja, apa yang harus saya beli? Iya. Maka pastikan kalau kita mudik ada tujuan. Katanya silaturahim. Silaturahim itu paham tidak kita makna silaturahim? Melepas rindu iya. Tapi lebih agung dari itu adalah silaturahmi. Artinya menyambung yang selama ini jalinan yang retak. Atau mungkin kita berjauhan bertemu rindu untuk melepas rindu dengan sesuatu yang menjadikan kita semakin erat. Harus gitu. Harus begitu rencananya. Kalau enggak ada artinya. Bisa jadi pulang kampung malah menjadi problem, masalah. Jadi tradisi yang baik. Kemudian juga kalau mudik ini sebetulnya kan lanjutan daripada bulan puasa di Ramadan ya. Kita menjalin hubungan baik kepada Allah, lalu kita ingin baik dengan manusia. Maka harapan kami adalah jangan melanggar Allah dong. Selagi di perjalanan lakukan sholat. Dan kita ada satu buku kecil, ada buku kecil mohon diambil di kamar ya. Buku kecil kami tentang solusi
di saat di perjalanan macet dan sebagainya. Kita ada satu buku kecil. Oh, ada bukunya, Buya Ada juga bukunya, bikin? buku Oh. praktis juga. Iya, iya. Itu harapan kami itu biasanya kalau menjelang mudik itu kita cetak ribuan untuk dibagi-bagi. Harapan kami adalah mereka yang mudik ketemu hati dan juga dapat ridho Allah SWT. Itu harapan kami. Karena banyak, mohon maaf, bukan karena mereka ingin meninggalkan sholat, karena mereka tidak ngerti cara sholat yang mudah. Betul, Buya, betul. Kita hadirkan begitu mudahnya sholat. Oh, siap-siap. Sholat jamaah, ada sholat qashar, kemudian bagaimana di saat kita pengen macet nggak bisa turun itu bagaimana caranya? Wudhu yang gampang semuanya ada di buku kecil itu, insya Allah. Oh, siap. Ada sudah. Dan itu selalu kita cetak setiap menjelang Lebaran jumlah yang besar Iya. untuk dibagi-bagi agar Masya Allah. agar bermanfaat. Karena banyak orang meninggalkan sholat di hari mudik itu. Macet, apalagi kok udah bawa mobil, Buya. Tapi kami menduga mereka tidak ingin menantang Allah, tapi karena belum mengerti cara sholat yang mudah. Iya. Baik. Iya, Buya. Masya Allah. Buya, kalau pulang kampung ke kampung halaman tercinta, kadangkala niatannya awalnya baik, tapi pada saat di sananya belum tentu berakhir baik. Kadang ada juga yang malah habis pulang kampung malah berantem, Buya. Banyak semacam itu. Baik, itu baru pulang kampung di dunia. Nah, gimana kalau kita pulang kampung ke akhirat yang sudah pasti nggak mungkin enggak, Bu ya? Kalau pulang kampung di dunia nggak ada duit nggak bisa. Tapi kalau pulang kampung di akhirat pasti. Nah, Allah subhanallah. Hari kiamat itu punya beberapa nama, Bu ya. Di antaranya yang di sini adalah Yaumul Hasr. Yaumul Hasr. Nah, dari sekian nama kalau kita setiap membaca Quran, terus ada yang menafsirkan, namanya berbeda tapi tetap diidentikan atau digambarkan sebagai hari kiamat atau hari akhir gitu ya, hari akhir ya gitu ya, di mana hari dikumpulkan semua manusia. Nah, kita akan bahas lebih dalam tentang ini tentunya bersama dengan Buya Yahya. Apa saja hal-hal istimewa yang terjadi pada saat di Yaumul Hasr tersebut. Tentunya hanya di sini ditanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bajah. Ya, semangatnya pulang kampung itu adalah bertemu keluarga. Tapi kadangkala pada saat dalam perjalanan pulang itu, ya itu tadi kata Buya, yang wajibnya kita untuk menyembah Allah itu jadi terlalaikan lah Buya. Baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, entah karena macet atau nanggung atau bingung nggak tahu ilmunya. Boleh nggak sih sholat di atas mobil? Nah, tadi Buya bilang ada bukunya gitu ini ya, ada Buya? buku kecil ini. Memang ini telah hadirkan kemudahan-kemudahan. Masya Allah. Dan kalau kami punya rumus, jika ada orang yang tidak bisa sholat itu yang salah gurunya. Karena sholat sangat mudah. Kalau ada orang keberatan sholat itu yang salah gurunya. Karena ada sholat, kemudahan-kemudahan sholat dalam keadaan-keadaan yang berbeda-beda, caranya juga berbeda-beda. Ada kemudahan. Boleh ya Bu ya? Ada kemudahan, tentunya tentu aturan Nabi yang atur dan ulama yang menjelaskan. Tapi itu semua kita tuangkan di buku kecil ini. Masya Allah, baik Bu ya, baik, alhamdulillah. Ya. Judulnya adalah Judulnya Fikih Bepergian, Solusi Sholat di Perjalanan dan Saat Macet. Ini adalah kami rindu orang Jakarta yang macet sholat semuanya. Orang Jakarta ini Bu ya yang perlu nih. Orang yang sering kena macet. Sering macet ya. Iya. Baik Bu ya, terima kasih banyak. Baik, kita kembali lagi. Jadi tetap ya pesannya Buya adalah walaupun kita perjalanan pulang kampung, jangan lupakan ibadah dan kewajiban kita kepada Allah. Karena itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah di bulan suci Ramadan ya. Nah Buya, kembali lagi tentang tema kita yaitu Yaumul Hasr gitu. Apa sih maksudnya dengan Yaumul Hasr itu adalah hari di saat manusia digiring di padang, namanya mahsyar. Padang mahsyar, Yaumul Hasr. Ya. Itu adalah rentetan nanti di mahsyar ini, waktu Yaumul Hasr inilah nanti akan ada kejadian-kejadian yang banyak, mulai dari hisab, kemudian timbangan amal hingga orang masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Itu hasr. Nanti kemudian tadi disinggung hari kiamat itu namanya banyak, macam-macam. Sebenarnya nama itu ada dihubungkan dengan kejadian dahsyat di situ. Karena kejadian dahsyat ada dahsyat dijadikan. Karena begitu dahsyat, hampir semua kejadian dahsyat, semua kejadian layak untuk dijadikan nama untuk hari kiamat. Kalau Yaumul Hasr ini identik dengan apa Bu ya? Dengan kejadian apa di sini? Nah, Yaumul Hasr itu adalah hasr itu dikata hasr. Hasr itu namanya mahsyar. Hasr itu adalah giringan, mahsyar tempatnya. Jadi tempat namanya orang di padang mahsyar itu Yaumul Hasr. Itu.
Gitu. Wukuf ya. di mauqif itu Ya, tempat ya, ya, wukuf. ya, 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 paham ya Bu ya. Sekarang jadi ngerti. Jadi kok dari kata Yaumul Hasr itu karena pada saat hari dikumpulkannya Manusia orang di di- padang di mahsyar, padang manusia di mahsyar. padang mahsyar. Bu ya, pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita juga nanti akan dihisap juga Rasul. Nah, apakah ada peristiwa-peristiwa yang penting Bu ya, atau istimewa yang terjadi pada saat di Yaumul Hasr ini Bu ya? Tapi nanti jawabnya ya Bu ya. Saya berikan kesempatan dulu sama ini di floor audiens yang mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Habibi Bu ya. Asal saya dari Cirebon. Ya. Saya pernah mendengar Bu ya bahwa pintu surga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad mengetuknya. Apakah benar Bu ya? Tolong petuahnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Waalaikumsalam, masyaallah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi menyebutkan anna awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamati. Aku adalah orang pertama kali masuk surga di hari kiamat. Kemarin Ya. udah David juga nyebut tentang orang masuk, cuman kita tidak bahas. Iya. Jadi pertama kalau orang masuk surga adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu baginda Nabi menyambut itu adalah masalah kelebihan Ya. atau penghormatan untuk yang disambut. Nabi Ya. Muhammad SAW adalah bisa saya menyambut orang yang dari Siratal Mustaqim. Tapi yang jelas beliau adalah Nabi menyebutkan ana awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamati. Jadi betul, maksudnya mengetuk ya masuk pintu. Nabi sudah dibukakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam Muhammad. Jadi Masya. jadi Nabi Muhammad yang menunggu kita Pertama di sana. kali masuk Pertama surga kali adalah masuk baginda. surga. Dalam hadis tadi disebutkan seperti Ya. itu. Baik, ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan Bu ya. Bagaimana Bu ya? Ada kejadian yang luar biasa di hari kiamat yang makna daripada kejadian itu menunjukkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah manusia mulia sebelum dilahirkan, saat dilahirkan, setelah dilahirkan, bahkan saat dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Sebelum dilahirkan disanjung-sanjung oleh para nabi-nabi terdahulu karena disebut dalam kitab-kitab. Di saat dilahirkan disanjung oleh umatnya. Allah. Kemudian nanti di padang mahsyar di saat orang pada gelisah, manusia meminta pertolongan kepada Nabi Adam, tidak mau kepada Nabi Nuh, nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Lalu ditunjuk, pergilah ke Nabi akhir zaman, mungkin dia akan berikan pertolongan. Nabi mengatakan, hiyali, syafaat itu adalah untukku, pertolongan melaluiku. Allah. Lalu baginda Nabi menengadahkan tangan, memohon, lalu sujud. Kemudian saat sujud, irfa' rasak, sal tu'ta, angkat kepalamu, permintaanmu akan dikabul. Mulai saat itu, ahli mahsyar semuanya merasakan satu suasana yang luar biasa. Dan tujuannya ini adalah untuk mengangkat, menunjukkan bahasanya ini adalah manusia termulia. Allah. Jadi itu adalah syafaat uzma namanya. Syafaat uzma itu syafaat di padang mahsyar yang dirasakan oleh orang kafir sekalipun. Kalau syafaat yang kita rindu adalah syafaat khassah. Kalau uzma itu semua akan merasakan. Lah kenapa kok tidak melalui nabi yang lain? Karena Allah ingin, begitulah Allah ceritanya. Allah ingin menunjukkan ini adalah makhluk termulia. Semua tertumpu kepada beliau sehingga merasakan saat itu suasana yang beda di padang mahsyar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sedikit Bu ya, pada saat peristiwa seperti itu kan ada syafaat dari Rasulullah SAW. Ada juga saya pernah mendengar bahwa syafaat itu juga, jika bicara syafaat, ada juga pada saat kita rajin membaca Al-Quran, Al-Quran juga akan memberikan syafaatnya. Benar nggak sih Bu ya? Ya artinya bacaan kita kepada Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kita nanti. Allah. Dan juga nanti orang mati syahid memberikan pertolongan. Akan tapi ini yang luar biasa baginda Nabi SAW nanti ada syafaat khusus. Kita sebutkan di syafaat khusus baginda Nabi adalah menjadikan orang tiba-tiba masuk surga tanpa hisab. Yang seharusnya lama di neraka diangkat. Ditujukan Kita- siapa Bu ya yang dapat khusus itu? Bu, ya? Pertama baginda Nabi SAW, kemudian setelah itu para syuhada. Dan kemudian diantaranya adalah orang-orang yang orang mati syahid, jelas. Al-Quran, pembacaan Al-Quran, banyak sekali. Jadi disebutkan termasuk persahabatan itu kalau tulus menjadi pertolongan. Allahu Akbar. Sahabat memberikan pertolongan pada sahabatnya. Makanya perlu kenal karena Allah. Jadi kenalan karena Allah itu menjadikan kawan kita ini di saat kita kepleset nggak terima nyari, ya Allah mana sahabatku yang dulu aku bertemu di dunia dalam kebaikan. Allah. Tapi kalau kita bertemu dalam keadaan tidak baik, al-akhilla yauma idzin ba'du bil ba'din adu, jadi musuh. Gara-gara kau aku begini, gara-gara kau begini. Tapi kalau bertemu dalam kebaikan, maka kita ini wahai para pemirsa bertemu dalam kebaikan, nggak ada benci, nggak ada dendam, hanya karena Allah.
Maka semoga kalau saya kepleset tolong saya. Insya Allah nggak ada yang kepleset kita semuanya. Inilah saling memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik, alhamdulillah. Persahabatan yang baik karena Allah. Mudah-mudahan kita dengan silaturahim melalui TV ini bisa menjadi persahabatan yang baik ya Bu ya, walaupun melalui layar kaca ya. Ini Bu. sarana, hakikatnya hati. Allah. Saya mencintai Anda mencintai kami. Kita Allah. hidup saling mencintai. Allah. Bukankah dari awal kita tekankan masalah cinta, keindahan. Saya Dengan juga- begitulah yang nanti akan diseru di padang mahsyar yang katanya menyeramkan, diseru ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang hidup di dunia dengan cinta biarpun nggak pernah bertemu, mendapat perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Saya cinta sama Habib karena Allah, kecintaan saya sama Buya Yahya karena Allah. Saya cinta terhadap guru saya juga karena Allah. Masya Allah. Terhadap saudara karena Allah. Kami kita cinta pada pemirsa karena Allah. Biarpun kita saling bertemu karena Allah, nggak ada benci, nggak ada dengki. Allahumma sholli alaihi. Baik Buya, kita lanjutkan lagi Buya. Mari kita jadikan diri kita manusia-manusia yang penuh cinta semata-mata karena Allah. Tentunya di sini ditanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah. Ya, baik, kita langsung menghubungi ini ya, pemirsa yang tentunya ingin bertanya dengan tema kita hari ini tentang Yaumul Hasr. Ya, sudah terhubung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Buya. Ya, waalaikumsalam. Mas Chandra ya, dari Bekasi ya? Ya, silakan Mas Chandra, pertanyaannya apa Mas? Ya, semua hukum alam bisa terjadi karena adanya manusia baik untuk mengelola di dalamnya. Ya. Apa? Allah Subhanahu wa taala kata manusia Gimana? cenderung lemah dan berpacet. Dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa belum manusia diciptakan mereka bisa maksiat? Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Chandra. Ya, jadi Baik. pertanyaannya Bu ya, kenapa Allah menciptakan manusia itu lemah dan penuh dosa gitu? Padahal Allah tahu bahwa sebelum manusia diciptakan kan manusia itu punya potensi untuk melakukan maksiat. Kenapa Allah menciptakan manusia sedemikian? Gitu, Bu. Silakan. Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah juga membekali. Yang tidak dibekali, Allah membekali akal. Allah. Dengan akalnya dia bisa memilah dan memilih. Dan Allah berikan hidayah, petunjuknya ini rambu-rambu. Kemudian Allah berikan juga kehendak di dalam dirinya. Makanya dengan kehendaknya, lalu kalau dia menggunakan akalnya, lalu dia patuh dengan petunjuk, dan itu dikehendaki oleh dirinya pasti. Karena kebaikan semua menghendaki. Cuman kadang setelah itu dia dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga tidak ikut peraturan, maka terpleset. Pada dasarnya potensi untuk baik. Ya. Manusia adalah diberi oleh Allah kekuatan untuk baik. Namanya fitrah. Fitrah. Fitrah manusia mengajak kepada kebaikan. Hati kecil menyeru kepada kebaikan. Iya. Cuma kadang kita itu menutupi fitrah kita dengan hawa nafsu. Maka di saat tertutup hawa nafsu sudah lupa. Padahal ngerti itu baik, tapi dia melanggar. Iya. Bahkan kalau kita bertanya kepada, mohon maaf, jika ada penjahat yang paling besar pun dia punya anak perempuan, jika ada yang meminang orang jahat seperti dia sama orang baik, pasti milih yang baik. Karena hati kecilnya tidak bisa. Maka kalau tiba-tiba ada manusia berbuat jahat karena dia tidak mau menggunakan akalnya, tidak menuruti fitrahnya, tidak mengikuti petunjuk, maka akhirnya dia salah jalan. Kan dilarang misalnya, itu haram, jangan kau makan, berbahaya untukmu di dunia dan di akhirat. Iya. Semua yang Allah berlakukan untuk kebaikan. Iya. Inilah yang harus kita. Kalau kita keluar dari ini menjadi tidak baik, tadi yang katakan, Iya. menjadi tidak baik orang itu karena apa? Nggak patuh. Iya. Seperti itu. Jadi pilihan kembali lagi ada di tangan manusianya ya. Di saat orang tidak punya pilihan, maka nggak dosa dia. Misalnya orang tidur membunuh orang lain, nggak dosa dia. Iya. Karena nggak ada kemauan dalam dirinya. Iya. Orang gila nggak sholat tidak dosa. Jadi tidak serta merta kalau diseksa, Allah beri dulu bekal, baru nanti setelah itu ditanya untuk apa Iya. kau gunakan itu akalmu, kemudian dikasih rezeki oleh Allah, ditanya kenapa tidak bayar zakat, yang fakir nggak ditanya, kan begitu. Iya, betul, Oh, betul itu. ya, betul. Allah Maha Adil. Ya Allah, itulah diciptakan demikian dengan segala kekurangan kelebihannya, tapi Allah juga Maha Adil, mengerti apa yang diciptakannya dengan segala kelemahan. Yang dianjurkan adalah, disarankan dalam Al-Quran seperti Buya sampaikan tadi adalah manusia terus bisa menguasai hawa nafsunya supaya tidak dikuasai oleh hawa nafsu ya, gitu ya Bu. Dan ya? memang Allah beri hawa nafsu Ya. justru agar kita itu berlomba melawan hawa nafsu untuk naik pangkat. Baik. Malaikat tidak diberi hawa nafsu, pangkatnya begitu saja. Iya.
Jadi malaikat awam itu ada. Dibanding manusia yang soleh kalah pangkatnya. Karena ada hawa nafsu, kalau dia memerangi, maka setelah itu dia akan naik pangkat. Maka hebat orang memerangi hawa nafsu. Masya Allah, baik-baik Buya. Terima kasih banyak Buya ilmunya hari ini. Buya, banyak sekali hal yang sudah Buya sampaikan melalui kitab Sam'iyat. Insya Allah besok kita juga akan hadir lagi tentunya memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, petunjuk praktis ya tentang mengimani yang gaib tentunya bersama dengan Buya Yahya Al-Baja. Pemirsa, terima kasih banyak, tetap istiqomah ya bulan Ramadan ini. Ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita dan memastikan ikhlas lillahi ta'ala. Saya David Halik undur diri Buya, terima kasih banyak Buya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, Pak Ibu, Bapak-bapak dan juga pemirsa. Sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha Metro TV